Baik saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 49 ayat 33 saya mulai, dan juga di ayat yang pertama dari pasal 50. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Amin. Saudara, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang kisah yang dialami oleh Yusuf ini, saudara, ketika bagaimana Yakub ayahnya menghembuskan napas terakhirnya, yang sebelumnya ia berpesan kepada anak-anaknya, saudara. Tetapi saya ingin membagikan satu kesaksian saya kepada kita sekalian tentang bagaimana ketika bapak saya meninggal, saudara. Pada waktu itu tanggal 13 bulan 6 tahun 2016, saudara, ya. 2 hari sebelumnya dia berkata kepada saya, karena pada waktu itu kebetulan saya dengan beliau, dengan ibu saya ada di rumah bertiga pada waktu itu. Lalu dia katakan kepada saya, "Nak, waktu saya sudah selesai, sepertinya saya akan pergi." Maksudnya dia sudah akan meninggal, ya, seperti itu, saudara. Dan ketika saya mendengarkan perkataan beliau, saudara, hati saya begitu hancur, saudara. Bagaimana ya perasaan seorang anak ketika mendengarkan perkataan seperti itu. Lalu ketika selesai saya mendengarkan perkataan itu, saudara, saya mulai merenungkan sejenak tentang perkataan itu, saudara. Lalu biasanya ya kalau bapak saya sakit, saya memiliki keyakinan dalam hati, saudara, bahwa pasti dia sembuh. Tetapi ketika pada waktu itu dia selesai mengucapkan kata-kata kepada saya, saudara, ya, hati saya, dalam hati saya tidak ada lagi, dalam roh saya tidak ada lagi keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk dia akan hidup. Dan saya tidak bisa melawan itu, saudara. Apa yang saya harus lakukan adalah mempersiapkan mental saya, mempersiapkan segala sesuatu yang ada dalam diri saya, kekuatan saya, jiwa saya, saudara, dalam menghadapi kenyataan seperti itu. Lalu pada waktu itu, saudara, saya langsung menelpon kepada adik saya, ya, dia di Makassar pada waktu itu, Pastor DHI, yang saudara mungkin pernah juga melihat channelnya, ya, channel rohani. Saya katakan, saudara, tadi bapak berbicara kepada saya, dia mengatakan bahwa mungkin waktunya sekarang saya harus pergi, dan kalau bisa kalian secepatnya datang, tetapi tolong bawakan saya minyak urapan, saudara. Saya katakan seperti itu kepada adik saya, dan besoknya dia datang, saudara. Besoknya dia datang, dan kami semua ada mendampingi beliau mendekat kepergiannya. Saudara, ketika dia berkata seperti itu, saudara, ya, saya, ya, sebagai anak, roh saya betul-betul berusaha untuk mampu mengendalikan kehidupan saya, tubuh saya, jiwa saya, pikiran saya, perasaan saya. Saya harus memiliki sikap seperti laki-laki, ya. Dalam hancurnya hati seperti itu, saudara, saya harus berusaha untuk
berjiwa laki-laki, harus kuat seperti itu ya. Lalu menjelang kematiannya saudara, kami semua anak-anaknya ada pada waktu itu saudara ya, mendampingi beliau, dan sampai pada akhir dia menghembuskan nafas terakhirnya ya, saya sungguh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa saudara. Tidak pernah itu tersentuh dari anak-anaknya segala hal yang tidak baik, masalah membuang kotorannya tidak pernah itu saudara ya. Terus pada waktu itu menjelang detik-detik kematiannya, misalnya besok dia akan meninggal, hari ini kami masih berkomunikasi, bercakap-cakap, meninggalkan pesan-pesan kepada kami semua anak-anaknya, kesan-kesan. Dan bagi saya itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan saudara, tetapi di dalamnya ada sukacita yang betul-betul saya rasakan di situ saudara. Luar biasa penyertaan Tuhan pada waktu itu. Dan hari itu juga kami sempat melakukan perjamuan kudus bersama beliau, kami semua anak-anaknya. Kami semua melakukan itu ya dengan tuntunan Roh Kudus tentunya saudara. Dan malamnya akhirnya besok malamnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan saudara, apa yang saya lakukan? Roh Kudus menuntun saya ya. Setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya sekitar jam 11 malam Jumat ya saudara, dimandikan. Setelah dimandikan, saya memberanikan diri ya, mengambil minyak urapan. Saya harus kuat mengambil minyak urapan dan mengolesi semua tubuhnya saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya mengolesi semuanya itu sebelum dikenakan pakaian, dan itu adalah satu sukacita tersendiri dari saya yang walaupun dalam keadaan hati yang hancur, saya harus berusaha melakukan itu saudara. Saya harus kuat seperti laki-laki. Setelah itu saudara, kemudian ditidurkan ya, dan saya melihat ada cahaya yang terpancar dari wajah beliau saudara, dari hari pertama sampai hari ke-6 itu ya, hari ke-7 ya, hari ke-6 mukanya itu tidak berubah, dia tetap segar saudara. Dan saya percaya di hari pertama sampai hari terakhir itu benar-benar ada penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh merasakan itu secara pribadi saudara. Sampai angka-angka kematiannya itu menunjukkan bahwa kematian orang benar itu sangat berharga di mata Tuhan saudara. Apa yang saya tarik dari pelajaran ini saudara, bahwa Bapak saya sebelum ia meninggal, dia sempat memberkati kami semua anak-anaknya, persis apa yang dilakukan Yakub terhadap anak-anaknya saudara. Dan itu adalah sebuah kebanggaan saya secara luar biasa. Dan saudara perlu tahu bahwa orang tua memberkati itu kepada anak-anaknya itu tidak selalu diukur dengan materi, tetapi yang terpenting di sini adalah melepaskan berkat secara rohani saudara. Itu yang terpenting saudara, yang kadang-kadang semua orang tidak bisa lakukan itu, tetapi puji Tuhan kami boleh alami itu saudara. Dan itu adalah sebuah hal yang membuat sukacita tersendiri dalam kehidupan saya saudara. Dan apa yang saya tarik dari kehidupan beliau semenjak ia masih hidup saudara, dia adalah guru terbaik saya saudara. Saya sungguh melihat dia teladan yang ditunjukkan kepada kami anak-anaknya. Begitu luar biasanya saudara, hal yang tidak bisa saya lupakan
ketika pas saya punya bagian untuk mengambil bagian dalam firman Tuhan, saudara, setiap kali saya turun dari mimbar, Bapak ini yang pertama kali mengoreksi saya, memberikan masukan kepada saya, saudara. Dan itu hal yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini, bahwa sosok seorang ayah itu sangat-sangat berharga, saudara. Dia sangat mengayomi dan banyak hal yang bisa membuat kita terinspirasi dengan kehadiran seorang bapak. Karena itu, saudara, dia adalah seorang yang mewakili Tuhan untuk menjadi guru kita. Dan tentunya, saudara, dia adalah salah satu kalau bisa saya katakan orang tua rohani saya yang betul-betul menjadi contoh dan teladan dalam hal iman, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, semoga video ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu menyayangi orang tua, saudara, ayah, ibu, karena dia adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadikan Anda berharga dan sangat bernilai. Tuhan Yesus memberkati.